Sekarang ada SK Bupati tentang bilingual, CB dan sebagainya itu. Emang dulu sudah ada program apa di sini? Jadi saya datang ke sini kan jadi ya 2 Juni 2009. Jadi menjelang selesainya tahun pelajaran 2008-2009. Yang saya tahu di sini ya tidak ada program yang berbeda, katakan pengelolaan pembelajaran itu dari kelas yang satu dibanding kelas yang lain. Nggak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Tapi namanya makan ada. Saya tidak paham betul ada tidak adanya programnya diberi judul seperti apa. Tapi yang saya tahu pengelolaan pembelajaran itu sama semua. Dulu begitu. Dulu seperti itu. Baru 2009-2010 saya masuk ke sini. Kita gulirkan ya tadi di atasnya sebelum lahir SK Bupati kaitan dengan pengelolaan bilingual kita coba gulirkan. Jadi sebelum ada SK kita berjalan 1 tahun sebelumnya kan. Iya. Mengelola pembelajaran yang kita coba fasilitasi dengan audio visual, lalu pengantaran pembelajaran juga walaupun belum bergulir betul, tapi teman-teman yang punya kesanggupan berbahasa Inggris sudah kita dorong. Tapi CB belum pada saat itu? CB belum. Baru bilingual aja. Baru bilingual. Nah sekarang pertanyaannya mengenai untuk tahun pertama saya di sini belum ada pembedaan pembiayaan. Jadi pembiayaan sama antara kelas yang kita coba dorong, anak-anak yang secara potensi akademik itu unggul, pembelajarannya kita coba lebih tingkatkan lagi dengan memanfaatkan fasilitas audiovisual dan pengantaran berbahasa Inggris. Lalu kita tambahkan 2 jam pelajaran untuk English Conversation, peningkatan kompetensi berbahasa Inggris siswa. Nah, dari sisi pembiayaan tahun pertama tidak ada pembedaan. Mulai berubah? Mulai berubah itu di tahun berikutnya, tahun kedua saya di sini. Setelah kelihatan kualitasnya. Setelah kelihatan, lalu saya mendorong menggulirkan pembelajaran bilingual itu by jenjang, bukan by kelas lagi. Seluruh kelas 10 yang baru itu semua diberikan pengantaran dengan berbahasa Inggris, sehingga kita mengadakan perubahan SOTK, struktur organisasi sekolah ini. Lalu kita juga gulirkan pada waktu itu juga CI. CI itu sudah digulirkan walaupun belum ada SK. Waktu itu kita memang menggulirkan, belum punya SK. Belum punya SK. Nah ini yang terpenting. Jadi kita gulirkan sambil mengurus izin. Jadi pada tahun pelajaran yang kedua saya di sini, CI digulirkan, izin kita proses. Jadi di pertengahan tahun pelajaran itu sudah selesai. Ini tadi terangkan mengenai kelas reguler itu sampai sekarang udah mau habis, gimana ceritanya? Tahapan. Nah karena kami ini mencoba menggulirkan bilingualnya by jenjang, jadi baru 2 tahun, berarti memang baru kelas 11 yang sekarang dan kelas 10 yang baru. Dan itu semua kelas sudah difasilitasi audiovisual gitu kan. Yang tersisa memang angkatan yang kelas 12 sekarang itu belum. Tapi dalam pembelajaran kita sudah fasilitasi secara bergulir. Walaupun belum seluruh kelasnya difasilitasi audiovisual, tapi menggunakan audiovisual bergulir juga di mereka kira-kira sekolah. Itu dirubah dulu pertama. Ya, itu yang saya coba kembangkan. Wakasek jadi 5. Selain Wakasek kurikulum, Wakasek kesiswaan, sarana prasarana, humas, ada lagi 1 Wakasek bina program dan pengendalian mutu. Itu satu orang ya? 1 orang Wakasek. Di bawah Wakasek ini ada ketua-ketua program. Contoh kurikulum, ada ketua program cerdas istimewa, ada ketua program rintisan berbakat istimewa di bidang olahraga, ada ketua program bilingual, itu ketua program yang ada di kurikulum. Di kesiswaan ada ketua program pengembangan diri bidang bimbingan konseling, ada ketua program pengembangan diri bidang ekstra kurikuler. Lalu di sarana prasarana ada ketua program perawatan,
kebersihan dan taman, ada ketua program pengadaan, ya, pengadaan barang dan fasilitas gedung, kira-kira seperti itu. Lalu di Humas ada yang bertanggung jawab ketua program kerjasama antar lembaga, ada ketua program bicara kesejahteraan warga sekolah. Di dalamnya termasuk kesejahteraan siswa dengan berbagai bentuk kesejahteraan. Berhubungan dengan keuangan berarti itu ya? Dengan keuangan, dengan penanganan anak miskin, dengan penanganan anak-anak berprestasi, apa yang harus diberikan kepada mereka, begitu kan? Motivasi-motivasi ekstrinsik. Lalu di ketua program di Wakasek Bina Program dan Pengendalian Mutu ada ketua program pengembangan kurikulum, pengembangan sistem evaluasi dan standarisasi. Banyak sekali ketua program. Total semuanya ada berapa itu ketua program? Ada 11. 11, tapi diketuai oleh ketua program PGP. Ketua program dan sekretaris. Ada ketua program, ada sekretaris program. Yang utama itu ya, baru di bawah Wakasek itu. Di bawah Wakasek. Semacam pembantu Wakasek. Berbidang. Ada ketua program ICT. Ada program ICT itu menangani segala proses barangkali komputerisasi berbagai pengelolaan sekolah, termasuk administrasi, maintenance dan lain sebagainya. Nah, itu di ketua program. Pembiayaan untuk CB cerdas istimewa, bakat istimewa, kemudian bilingual itu ada bedanya nggak? Ketiga program ini kita dalam penataan prinsipnya, baik program yang CI maupun yang program bilingual. Hanya barangkali yang paling baru yang RBI, Rintisan Berbakat Istimewa. Itu yang baru ya? Nah, itu yang baru, Rintisan Berbakat Istimewa ini kita mungkin sedang menata ulang dari mulai penyusunan kurikulumnya, pengelolaan, pelaksanaan pembelajarannya dan lain sebagainya. Termasuk kerjasama dengan klub-klub. Karena kita harus memfasilitasi keberbakatan anak sesuai dengan bakatnya masing-masing. Kalau bilingual dengan program yang lainnya di luar itu sudah berjalan berapa persen? Untuk program bilingual kami seperti ini. Ketika kami pahami bahwa 1 bulan pengelolaan pembelajaran itu, katakan 3 minggu pertemuan pembelajaran, lalu ada kegiatan semacam ulangan formatifnya itu dalam 1 minggu, berarti ada 3 pelaksanaan pembelajaran di luar ulangan formatif. Ya, yang 1 minggunya itu pengantarannya dengan bahasa Inggris khusus untuk kelompok mata pelajaran sains. Sains aja. Sains saja kita fokusnya, yaitu matematik, fisika, kimia, biologi, serta mata pelajaran ekonomi, akuntansi, sosiologi dan geografi. Kita berjalan ini. Kita berjalan sesuai dengan konsep bilingual yang perlu berbasis dibenahi, bidang studi. Di antara semua program yang masih perlu dibenahi, saya kira ketiga-tiganya masih harus kita benahi. Hanya saja barangkali CI lebih cepat beradaptasi. Lebih cepat. Iya, pengelolaannya. Kita bahkan ada pertemuan per 1 bulan itu dari unsur dosen dari perguruan tinggi untuk pengayaan. Untuk pengayaan anak-anak kelas cerdas istimewa itu untuk 4 mata pelajaran, matematik, fisika, kimia, biologi, itu ada unsur dari perguruan tinggi per 1 bulan. Kira-kira ada nggak yang selesai 2 tahun? Kalau melihat dari ketuntasan belajar yang ada, semua relatif bisa mencapai target, memenuhi target KKM, bahkan melebihi. Ada yang melebihi. Jadi dari angkatan yang pertama, insya Allah seluruhnya bisa IQ rata-rata ikut akselerasi. Untuk angkatan pertama itu IQ rata-rata 135 kalau tidak salah itu. Bahkan yang tertinggi ada 149. Yang sekarang? Angkatan yang kedua ini dari sisi rata-rata lebih rendah 133 kalau tidak salah. Kok rendah ya? Tapi yang tertinggi ada 150 gitu. Lebih ya, tinggi ya. Yang 153 kalau tidak salah itu. 153. Yang menyeleksinya itu dari tim pengelola lembaga psikologi unsur perguruan tinggi. Bukan orang dalam sini. Bukan. Jadi kami terima jadi. Dilihat dari hasil pemeriksaan psikologis terhadap 3 hal, kecerdasan intelektual, kreativitas, dan juga dilihat dari komitmen, dilihat dari motivasi berprestasi, kira-kira seperti itu. Kan kita prinsip menyeleksi siswa
tidak bicara masalah pembiayaan pendidikan. Kita secara normatif seleksi, dari mulai seleksi nilai raport SMP begitu kan, lalu tes akademik, lalu psikotes, lalu wawancara bahasa Inggris. Nah, dari parameter-parameter itu baru kita tetapkan bahwa yang diterima sekian, si A, si B, si C kan begitu. Selesai pengumuman penerimaan, baru kita mengadakan rapat orang tua tentang pembiayaan pendidikan. Kami sekolah hanya menyampaikan rencana kegiatan, belum sampai ke anggaran sebetulnya. Anggaran itu coba diapresiasi masukannya dari kita oleh komite sekolah, lalu disampaikan oleh komite sekolah pembiayaannya. Nah, itu per program Pak. CI rapat tersendiri dengan orang tua CI, lalu bilingual rapat tersendiri dengan orang tua bilingual. Beda ya. Bahkan tahun pelajaran ini kami sudah punya rintisan berbakat istimewa bidang olahraga. Jadi menjadi 3 jenis di sini. Katanya RSBI sudah ada sekarang. RSBI untuk SMA 1 Cikarang Utara, karena memang kita memohon untuk dilakukan penilaian layak tidak layaknya SMA ini dikembangkan dari SSN menjadi RSBI. Kita memang mengajukan proposal 1 tahun yang lalu, dan dalam perencanaan Bapeda Jawa Barat sudah ada plot bahwa satu di antaranya rintisan SBI untuk SMA di Kabupaten Bekasi, yaitu SMA 1 Cikarang Utara, selain SMA 1 Tambun Selatan.